Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, jika di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari hukum nun mati dan mim mati, di pertemuan kali ini ada materi spesial, yaitu tentang ikhfa hakiki. Namun ikhfa yang kita bahas di sini bukanlah ikhfa yang terdapat di dalam hukum mim mati, melainkan ikhfa yang ada di hukum nun mati. Karenanya yang kita bahas adalah tentang ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa ahbad, ikhfa akrob, dan ikhfa ausat. Yang pertama ikhfa ahbad. Ahbad artinya jauh. Ikhfa ahbad berarti huruf nun mati atau tanwin yang dibaca sangat samar atau jauh dari bunyi N karena bertemu dengan 2 huruf ikhfa ahbad, yaitu huruf qaf dan kaf. Cara membaca ikhfa ahbad terdengar seperti ang. Karena dia jauh dari N, maka terdengarnya seperti ang. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama huruf qaf. Surat Al-Insyirah ayat 3. Alladzi ang qada dhahrak. Alladzi ang qada dhahrak. Ang, karena dia terdengar seperti ang, maka dibacanya ang qada dhahrak. Kita lihat contoh kedua. Fiha kutubung qayyimah. Fiha kutubung qayyimah. Kutubung qayyimah. Bung, bukan bun, bukan bung, tetapi bung. Ang. Kemudian yang kaf. Wa wada'na anka wizrak. Anka wizrak. Anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Ang. Nasiyatin kadibatin khoti'ah. Nasiyatin. Nasiyating kadibatin khoti'ah. Ting, karena dia ang. Ting. Nasiyatin kadibatin khoti'ah. Nah, itulah ikhfa abad. Jadi dia yang paling jauh di antara ikhfa. Di antara 3 ikhfa itu, ikhfa abad yang paling jauh dari N. Dia yang paling mendekati ang, makanya bunyinya ang. Kemudian yang kedua ikhfa akrob. Nah, ini kebalikan dari ikhfa abad. Akrob artinya dekat. Ikhfa akrob berarti huruf nun mati atau tanwin yang dibaca mendekati bunyi N karena bertemu dengan 3 huruf ikhfa abad. Jadi mendekati. Kalau ikhfa abad dia jauh, kalau akrob dia yang paling dekat. Oh maaf, salah tulis. 3 huruf ikhfa akrob ya, bukan abad. Nah, huruf ikhfa akrob ada 3, ta, to, dan da. Ya, nanti di catatannya diganti ya, jangan abad ya, tetapi akrob. Tetapi akrob, huruf ikhfa akrob, yaitu ta, to, dan da. Cara membacanya ikhfa akrob terdengar seperti ang yang ditahan, N yang ditahan. Makanya di Latinnya N-nya double. Ang agak ditahan agar tidak tertukar dengan izhar. Karena kalau tidak ditahan berarti itu izhar. Jadi kalau ikhfa akrob dia agak ditahan. Contohnya ta, to, dan da ya. Yang ta dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum. Nah, lidahnya itu di langit-langit agak ditahan, di langit-langit mulut. Wala antum. Antum. Kalau tidak ditahan, wala antum. Nah, itu malah terdengar seperti itu izhar kalau tidak ditahan. Nanti tertukar. Karena ini ikhfa, maka dibedakan. Membedakannya ditahan. Antum. Ya. Antum. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idin
Walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ditahan ya, dibiasakan ditahan. Kalau tidak ditahan nanti izhar malah. Jadi ditahan dua ketukan. Wa qad khaba man dassaha. Ditahan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Lidahnya, sebagian lidahnya, jangan hanya ujungnya, ditempelkan di langit-langit mulut. Dakka. Kalau tidak sebagian, misalkan hanya ujungnya, dakka. Nah, itu izhar. Jadi membedakannya dengan izhar. Kalau izhar itu hanya ujung lidah yang ditempelkan di langit-langit mulut. Dakka. Ya, hanya ujungnya. Tetapi kalau ikhfa aqrab, sebagiannya, jangan hanya ujungnya, sebagian lidah. Dakka. Nah, baru dia akan tertahan. Begitu cara bacanya ya. Jadi ikhfa aqrab itu yang mendekati bunyi N. Kemudian yang terakhir ikhfa ausat. Ya, ausat itu pertengahan. Berarti ikhfa ausat ini yang ada di tengah-tengah. Ikhfa ausat berarti nun mati atau tanwin yang dibaca pada posisi pertengahan antara dekat dan jauh. Huruf ikhfa ausat yaitu ya semua huruf ikhfa kecuali qaf dan kaf, da, to, dan ta. Jadi ada 10. Fa, ja, da, za, sa, sha, so, do, zo, fa. Bunyi ikhfa ausat bukan hampir jelas, bukan ang, bukan juga agak dengung, ang, tetapi di antara keduanya. Ya, Abi tidak tuliskan Latinnya karena agak bingung juga nulis Latinnya bagaimana kalau ada di tengah-tengah. Jadi langsung saja kita ke contohnya. Perhatikan ya. Huruf tha. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Man thaqulat. Nah, dia lidahnya itu agak melayang. Memang melayang ya. Tetapi tenggorokannya jangan kalian sentuhkan jangan kalian rapatkan tenggorokannya. Lidahnya agak melayang, jangan menyentuh langit-langit mulut, dan tenggorokannya jangan kalian rapatkan. Fa amma ma thaqulat mawazinuh. Ingat pertengahan. Kalau mungkin nanti terdengarnya sama, ya sudah, kalau memang terdengarnya sama, tetapi bagi membaca ingat harus tetap dibedakan. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Min ju'. Fokus pada yang berwarna merah. Min ju'. Fa'andartukum narong talazzo. Nah, narongnya ini ikhfa aqrab. Fokus yang warna merah ya. Fa'andartukum. Ingat, lidahnya melayang, ada di antara langit-langit mulut dan dasar mulut, dan tenggorokan jangan dirapatkan, jangan ang tenggorokannya, karena ang itu kan dari tenggorokan. Fa'andartukum qad aflaha man zakkaha innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, ini al-asr ayat umum, jadi jangan salah membacanya, apalagi kalau biasanya pulang sekolah kan yang dibaca al-asr. Innal insana lafi khusr. Ya, jadi nun mati bertemu dengan huruf-huruf ini. Nah, lanjutannya, kalau tadi nun mati, sekarang gantian ya, kita ambil yang tanwin. Sya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarratin
dzarratin syarran yarah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Saffan saffa. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa nudakhiluhum dhillan dhalila. Wa nudakhiluhum dhillan dhalila. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Oke, ada dua ikhfa ausat. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Ada dhamma tanwin bertemu dengan fa yang warna merah, dan juga ada kasroh tain bertemu dengan dha. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Jadi itu anak-anak semua perbedaannya ya antara ikhfa aqrab, ikhfa a'bad, dan ikhfa ausat. Kalau ikhfa a'bad dia jauh, berarti ming itu ausat, itu a'bad. Kalau ikhfa aqrab dia dekat, berarti ming. Dan kalau ikhfa ausat dia di tengah-tengah antara dekat dan jauh, dibacanya mil. Demikian anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga dapat menambah kebagusan, kefasihan kalian dalam membaca Al-Quran, dan tentu saja menambah semangat kalian dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.